الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-28 Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Dengan itu kami mengajak kembali tentu pada kita semua dan pribadi khususnya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat dan meningkat. Jangan sampai terjadi sebaliknya, hari demi hari keimanan dan ketakwaan kita malah turun dan terus menurun. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin dalam 2 hari lagi kita akan sampai kepada Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali dalam arti 2 arti. Pertama, kembali arti pulang kampung, mudik ya. Idul dalam arti dunia. Dalam arti yang kedua, artinya berarti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Rabbul Jalal wal Ikram di hari pembalasan, hari akhirat nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung bulan pelatihan training center terbesar di dunia, diikuti oleh 1,2 miliar umat Islam serentak di seluruh dunia mengikuti pelatihan ini. Luar biasa, tidak ada satu pelatihan pun yang diikuti oleh 1 miliar orang. Itu tidak pernah ada dalam sejarah, kecuali Ramadan yang setiap tahun diikuti oleh umat Islam. Di dalam bulan Ramadan kita ketahui bahwa kita sudah melatih jiwa, melatih ibadah, melatih fisik dan ketahanan mental kita. Maka bagaimana kita mengukur pelatihan kita ini berhasil atau tidak? Tentu setiap pelatihan diukur adalah pasca pelatihan itu sendiri pada saat pertandingan. Jangan hanya hebat di dalam pelatihan, tapi keok ketika bertanding. Kapan kita bertanding? 11 kemudian setelah Ramadan ini berlalu, dimulai dengan Syawal, diakhiri dengan Sya'ban tahun depan. Itulah masa-masa pertandingan kita setelah kita memasuki masa pelatihan selama 1 bulan ini. Di dalam 1 bulan kita jangankan yang halal, yang boleh saja kita mampu menahan diri, seperti makan punya kita sendiri yang halal, bergaul dengan istri kita sendiri yang halal, kita mampu menahan diri. Apalagi kalau di luar Ramadan, insya Allah dengan yakin kita mampu menahan diri. Dan yang haram, insya Allah juga kita mampu menahan diri dari yang tidak haram. Yang mubah tapi berlebihan, makan yang berlebihan, makan minum yang berlebihan, berbicara yang berlebihan dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya, bagaimana mengukurnya efektivitas pelatihan kita ini tadi? Yang pertama adalah segala yang kita latih di bulan pelatihan ini, di bulan Ramadan ini, kita teruskan di luar Ramadan. Masa orang latihan sepak bola hanya main bola ketika latihan, tapi ketika mau bertanding tidak berlatih lagi, tidak ada pertandingan, itu tidak. Bagaimana? Maka kita teruskan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita ada siam, ada puasa,
maka kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Bulan ke depan adalah bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan summat ba'du sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ke depan dan minggu ke depan kita, 1 bulan ke depan kita akan menghadapi puasa Syawal minimal 6 hari. Bagaimana kalau misalnya ada hutang, adik perempuan kita, ibu atau anak-anak kita, utamakan bayar hutang. Karena bayar hutang adalah wajib, sedangkan puasa sunnah adalah puasa 6 Syawal adalah sunnah. Pahala wajib lebih banyak daripada pahala sunnah. Bagaimana orang yang mengatakan digabung? Itu ibaratkan orang bayar hutang tapi menyebutnya memberi. Saya beri kamu, tapi sekaligus bayar hutang. Maukah orang yang menerima hutang disebutkan bahwa ini memberi? Tentu saja tidak. Dia lebih baik bayar hutang dulu ya, daripada memberi. Dan tidak boleh digabung. Masa membayar hutang sekaligus dikatakan memberi? Itu tidak mungkin. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertekad dari sekarang, jangan setelah Idul Fitri di bulan Syawal baru berniat akan puasa 6 hari pada Syawal. Bertekad dari bulan Ramadan, insya Allah akan terkabul. Sebab kalau kita mau meniatkan pada saat Syawal, nanti ada gangguannya. Tapi kalau tekad sudah dipajang sejak sekarang, insya Allah akan terlaksana. Maka kata Nabi, orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan, dia seperti puasa 1 tahun penuh. Karena puasa di bulan Ramadan 30 hari dan puasa Syawal 6 hari 36 barat 1 tahun. 1 dibalas dengan 10, 1 tahun 365 hari. Maka kita akan puasa selama 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau pada bulan puasa kita tarawih ya, maka di luar puasa kita usahakan untuk tetap melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ada 2. Kalau dilaksanakan sebelum tidur, namanya qiyamul lail, salat sunnah. Jadi jangan ditinggalkan salat sunnah, walau hanya 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Habis itu ditutup dengan witir. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, mulai dibandingkan puasa, tidak pernah meninggalkan salat witir. Para sahabat, walaupun malam perang, besok perang, malam ini pasti salat witir, tidak pernah meninggalkan salat witir. Kita tidak dalam keadaan perang dan insya Allah tinggal di rumah, kenapa harus meninggalkan salat witir? Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tentu tadi dibarengi dengan qiyamul lail. Qiyamul lail yang dilaksanakan pada setelah tidur, baik tengah malam maupun tidak, biasanya lebih dari tengah malam, namanya tahajud. Jadi tahajud dengan qiyamul lail sebenarnya adalah sama. Tapi kalau qiyamul lail dilaksanakan sebelum tidur, sedangkan tahajud dinamakan setelah tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu, siapa tahu Allah akan mengangkat derajatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan puasa kita banyak membaca Al-Quran. Maka jangan sekali-kali di luar puasa kita meninggalkan Al-Quran. Qala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhal Qur'ana mahjura. Rasulullah pernah mengeluhkan kepada Allah, sungguh umatku, sungguh kaumku, kata Rasulullah, telah meninggalkan Al-Quran, lari dari Al-Quran. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di antara orang yang meninggalkan Al-Quran adalah tidak membacanya. Al-Mubarak Abdullah bin Mubarak menyebutnya bahwa di antara kriteria orang membaca Al-Quran harusnya minimal 40 hari 1 kali khatam.
ini Ibnu Mubarak. Mungkin kita tidak mampu seperti itu, maka minimal jangan tidak membaca Al-Quran. Kalau terus dibaca dan terus menerus, insya Allah akan hafal juga Al-Quran. Tapi jangan ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka inilah yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah. Sesungguhnya kaumku telah lari dari Al-Quran. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pada bulan puasa kita mungkin lebih murah memberikan infak, memberikan sedekah atau zakat atau bentuk lainnya, maka di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan, kita harusnya meneruskan ibadah itu. Begitulah ibadah-ibadah lainnya, zikir, salawat, istighfar, tasbih, takmir, tahlil dan sebagainya. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lakukan di luar Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian kita hanya tidak menang dalam masa pelatihan, tapi kita juga berjaya di masa pertandingan 11 bulan mendatang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil khalaiq wal bashar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aswatu umurina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayka ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.